إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan sampai detik ini. Yang pasti kita saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Dan insya Allah khutbahnya pendek-pendek, maka jangan tidur. Tidak boleh tidur, ya, karena ini adalah kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat Jumat. Maka mudah-mudahan semua kenikmatan yang kita dapatkan, kita pandai mensyukurinya. Karena bila mana kita pandai mensyukurinya, maka yakin Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan curahan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mungkin sempurna keimanan seseorang, tidak dikatakan beriman seseorang walaupun mencintai Allah tetapi dia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis yang saya sampaikan tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seseorang itu bila mana dia tidak mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan dia, apakah itu kepada anak yang tercinta, kedua orang tua yang dia sayangi, termasuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, hati Allah, kenapa kita harus mencintai beliau? Jelas banyak sekali alasan dalam Islam mengapa harus mencintai beliau. Yang pasti mencintai Rasulullah itu adalah satu paket dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, tidak ada syarat lain, tidak ada cara lain kecuali kita memastikan diri kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Katakan, bila mana engkau wahai manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada caranya kecuali kita harus mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Rasulullah, maka dengan itu kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti mata Allah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena orang yang paling cinta dengan kita dalam kehidupan ini adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan beliau kepada kita melebihi cinta seorang ayah kepada anaknya, cinta seorang suami kepada istri dan keluarga. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh dikatakan kecintaan Rasulullah itu adalah sempurna. Kecintaan Rasulullah kepada kita itu totalitas, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa yang menjadi bukti atau dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kita? Hadirin Allah, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Ra'aitul Nabiy sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Saya melihat baginda Nabi dalam keadaan yang sangat baik sekali. Maka saat itu pula Aisyah berkata kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Mohon doanya ya Rasul. Tolong doakan saya ya Rasul. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni semua dosa Aisyah, baik yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan, baik dilakukan dengan sengaja terang-terangan atau dengan cara tersembunyi. Ampuni dia ya Allah. Hadirat Allah, reaksi Aisyah luar biasa. Fadhahikat hatta saqata ra'suha fi hijri. Beliau itu saking gembiranya Aisyah sampai tidak sadarkan diri, kepalanya itu terbentur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangkuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya kepada Aisyah, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah engkau senang sekali dengan doa saya?" Maka apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? "Mali la yasurruni du'auk." Siapa yang tidak senang bila mana didoakan oleh engkau ya Rasulullah? Yang pasti bila mana Rasul yang berdoa sudah jaminannya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, konten atau muatan doa tadi apa? Kata Allah, diampunkan semua dosa dan kesalahan yang sudah lewat maupun yang akan datang, disengaja maupun tidak. Bayangkan kalau orang sudah diampunkan dosanya, maka hadiahnya pasti surga di sisi Allah SWT. Saking bahagianya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Aisyah, ketahuilah, doa yang tadi saya minta kepada Allah supaya engkau diampunkan semua dosa dan kesalahanmu, itulah yang saya minta di hadapan Allah setiap selesai saya salat, dan itu saya niatkan untuk semua umatku tanpa terkecuali." Hadirat Allah, inilah kesetiaan, inilah kecintaan yang tidak ada keraguan. Setiap kali selesai salat, selalu yang beliau minta siapa? Untuk kita, umatnya. Adakah di antara kita yang seperti itu? Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak kita. Apakah setiap selesai salat kita selalu mengingat mereka? Belum tentu. Tetapi Rasul katakan, itulah yang saya minta di hadapan Allah, dan saya minta setiap kali salat. Subhanallah, inilah bentuk kecintaan, ketulusan cinta seorang Nabi kepada umatnya. Hadirin Allah, di saat beliau membaca ayat-ayat yang terkait dengan azab, ayat-ayat yang terkait dengan api neraka. Contoh saja di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, bila engkau mengazab mereka, itu terserah, karena itu adalah hambamu. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW? Menangis baginda Nabi, tidak bisa melanjutkan bacaan ayat suci tadi. Menangis. Menangis kenapa? Karena beliau bayangkan di situ ada ungkapan azab. Jangan-jangan yang diazab itu adalah umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan yang diazab, yang disiksa itu adalah umat saya, kata Rasulullah SAW. Bayangkan hati Allah,
yang beliau pikirkan itu bukan anak beliau, bukan istrinya, bukan cucunya Hasan Husain, tetapi yang beliau pikirkan adalah ummati, ummati. Ya Allah, jangan-jangan yang diazab itu adalah umatku ya Allah. Jangan-jangan yang disiksa itu adalah umatku. Itulah bentuk kecintaan beliau kepada kita. Hadirin Allah, begitu beliau sedang menangis karena yang beliau pikirkan adalah umatnya yang disiksa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Idhhab ya Jibril ila Muhammad, salhu ma yubkihi. Coba tanyakan kepada Nabi Muhammad, kenapa dia menangis, padahal Allah sudah tahu itu jawabannya. Maka baginda Nabi SAW katakan apa? Ummati, ummati, ummati. Hanya umatku, umatku. Tolong diselamatkan umatku. Maka apa jawab Allah kepada Jibril? Sampaikan kabar yang menggembirakan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Allah sudah ridha kepada umat Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang disiksa oleh Allah. Garis bawahi, tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang disiksa oleh Allah. Siapa? Jaminannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berani menjamin seperti itu? Adakah di antara kita yang berani menjadi jaminan? Saudara saya minta pinjaman uang, saya jaminannya ada? Tidak ada. Walaupun kita cinta mati kepada dia, tapi baginda Nabi SAW, beliau menjadi jaminan di hadapan Allah. Tidak ada umat Nabi Muhammad yang disiksa. Kapan? Kalau kita benar-benar tulus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, di saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam Baqi, ada beberapa versi. Selesai beliau berziarah, beliau berdoa apa di hadapan para sahabat-sahabatnya? Ya Allah, inni lawaddatu an altaqiya bi ikhwani. Ya Allah, saya bermohon kepadamu ya Allah, supaya suatu saat saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya. Alangkah terkejutnya para sahabat yang menemani baginda Nabi SAW, sampai para sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah engkau punya saudara selain kami? Bukankah kami pembelamu ya Rasulullah? Bukankah kami yang terus bersamamu ya Rasulullah? Bukankah kami yang terus membelamu? Kenapa engkau minta lagi berjumpa dengan saudara? Kami ini adalah saudaramu, kenapa harus minta? Apa jawab Rasulullah SAW? Antum ashabi wa laysa ikhwani. Kalau anda semua yang ada di sini itu adalah teman, bukan saudara. Hadirat Allah, mana lebih dekat seorang saudara apa teman? Jelas saudara itu adalah orang yang paling dekat dengan kita dibanding dengan teman. Tetapi Rasulullah SAW melakukan pembelaan, anda ini adalah sahabat dan bukan teman. Lantas mohon maaf, anda sahabat bukan saudara. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Yang disebut dengan saudara saya adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan saya. Allah, inilah kecintaan yang tulus, sahabat Allah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Semua nabi tidak satupun yang tertolak doanya oleh Allah SWT. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Sayang, nabi-nabi selain saya itu sudah mengambil jatahnya di dunia. Mereka sudah mengambil jatah itu di dunia, biar diselamatkan dari kaumnya, biar mereka dibebaskan dari siksa kaumnya. Tapi kalau saya, kata Rasul, sengaja saya sembunyikan, saya tangguhkan itu semua doa. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua itu tujuannya adalah supaya umat-umatku merasakan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan di hari kiamat dengan syafaat yang saya berikan. Subhanallah, inilah ketulusan cinta seorang nabi yang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak ada cara lain kecuali kita membalas kecintaan itu dengan benar cinta yang sejati. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan pernah melupakan baginda Nabi.
Jangan pernah tidak bersolawat atas baginda Nabi. Bila mana disebutkan nama Nabi sekalipun, maka hendaklah kita menghadirkan solawat atas orang yang menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Itulah cara kita mencintai beliau. Dan yang kedua, hadirkan sunnah beliau sekecil apapun yang kita bisa. Saudaraku, mustahil kita akan seperti baginda Nabi, tidak mungkin. Tetapi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau kita tidak mungkin menjadi semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Maka hal-hal yang kecil, kalau itu merupakan sunnah Rasul, lakukan. Maka jangan-jangan itulah cara kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena ini sunnah. Kebaikan itu adalah sunnah. Maka apa contohnya kata Rasul? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq atau taliq. Walaupun hanya sekedar bisa senyum saja. Sudah, Anda senyum saja, itu adalah sunnah Rasulullah. Ada di antara kita yang tidak bisa senyum? Banyak. Beda golongan, beda partai, beda pilihan, beda pemahaman, beda mungkin cara pandang, menjadikan kita justru berkonflik satu sama lainnya, tidak saling tegur sapa dalam kehidupan ini. Padahal apa sih sulitnya kalau kita melihat saudara kita? Kalau kita mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, kita senyumi saja, kita hadirkan salam ke hadapan mereka, yakin akan terjalin kebersamaan dan keserasian dalam kehidupan ini. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga mencerahkan sehingga kita benar-benar bisa menghadirkan sekecil apapun sunnah itu dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qulina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.